Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Diana Puspita dari Prodi Sarjana Kebidanan tingkat 1 dengan nomor NVM 61226. Salam hormat saya kepada Ibu dosen Ilmu Kebidanan dan Kandungan dan salam hormat saya kepada teman-teman yang sedang menyaksikan video kali ini. Sebelumnya izin menjelaskan materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu tentang kista ovarium. Di dalam kista ovarium ada beberapa yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai pengertian, ciri-ciri kista ovarium, penyebab, tanda gejala, dan nanti akan saya bawakan contoh kasus, terus cara penanganan dan cara anamnesisnya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita masuk ke dalam slide yang pertama. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam slide yang pertama mengenai kista ovarium. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian dari kista ovarium. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari kista. Penyakit kista adalah benjolan di bawah kulit yang berisi cairan, udara, atau zat padat seperti rambut. Benjolan ini dapat tumbuh di bagian tubuh manapun dan diakibatkan oleh berbagai faktor seperti infeksi, radang, atau keturunan. Selanjutnya, kista ovarium adalah salah satu penyakit yang sering menyerang wanita yang terjadi karena pertumbuhan sel yang tidak normal berupa kantung berisi cairan pada ovarium. Kista ditandai dengan kondisi di mana munculnya benjolan berbentuk kantung yang terisi cairan yang muncul pada bagian tubuh manapun. Ukuran kista juga cenderung beragam, ada yang kecil dan hanya bisa dilihat melalui mikroskop, tetapi ada juga yang berukuran besar. Selanjutnya, kita masuk ke dalam ciri-ciri kista ovarium. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama yaitu nyeri panggul sebelum atau selama siklus menstruasi, nyeri saat berhubungan intim, kesulitan mengosongkan isi perut, sering merasa ingin buang air kecil, haid berat, haid tidak teratur, atau haid lebih ringan dari biasanya. Perut kembung dan bengkak, sering merasa sangat kenyang meski hanya sedikit makan. Selanjutnya kesulitan hamil, nyeri di punggung bawah atau paha, nyeri payudara, mual, dan muntah. Etiologinya bagaimana? Kista ovarium disebabkan oleh gangguan pembentukan hormon pada hipotalamus, hipofis, dan ovarium. Faktor penyebab terjadinya kista antara lain yaitu adanya penumpukan lemak berlebih atau lemak yang tidak sehat yang mengakibatkan zat-zat lemak tidak dapat dipecahkan dalam proses metabolisme sehingga akan meningkatkan resiko tumbuhnya kista. Selanjutnya, patofisiologinya bagaimana? Pada kista ovarium normal akan membentuk beberapa kista kecil yang disebut follicle degrowth. Pada pertengahan siklus, folikel dominan dengan diameter lebih dari 2,8 cm akan melepaskan oosit matur. Folikel yang ruptur akan menjadi korpus luteum yang pada saat matang memiliki struktur 1,5 sampai 2 cm dengan kista di tengah-tengah. Bila terjadi fertilisasi pada oosit, korpus luteum akan mengalami fibrosis dan pengerutan secara progresif. Namun, bila terjadi fertilisasi, korpus luteum mula-mula akan membesar, kemudian secara gradual akan mengecil selama kehamilan. Selanjutnya kita masuk ke dalam tanda dan gejala pada kista ovarium. Yang pertama ada perut terasa penuh, berat, dan kembung, tekanan pada dubur dan kandung kemih, atau sulit buang air kecil ya. Selanjutnya ada haid tidak teratur, nyeri panggul yang menetap atau kambuhan yang dapat menyebar ke punggung bawah dan paha. Selanjutnya nyeri senggama, mual, ingin muntah, atau pengerasan payudara mirip seperti pada saat hamil. Selanjutnya, nyeri perut yang tajam dan tiba-tiba, nyeri bersamaan dengan demam dan rasa ingin muntah. Pencegahannya bagaimana? Mengenai kista ovarium, ada beberapa cara pencegahannya yaitu dengan mengkonsumsi banyak sayuran dan buah karena sayur dan buah banyak mengandung vitamin dan mineral yang mampu meningkatkan stamina tubuh. Yang kedua yaitu menjaga pola hidup sehat, khususnya menghindari rokok dan sering berolahraga.
Selanjutnya, menjaga kebersihan area kewanitaan. Hal tersebut untuk menghindari infeksi mikroorganisme dan bakteri yang dapat berkembang di sekitar area kewanitaan. Selanjutnya, mengurangi makanan yang berkadar lemak tinggi. Apabila setiap individu mengkonsumsi makanan yang berkadar lemak tinggi, hal tersebut dapat menyebabkan gangguan hormon, khususnya gangguan hormon kortisol, pemicu stres, dan dapat pula terjadi obesitas. Yang terakhir yaitu menggunakan pil KB secara oral yang mengandung hormon estrogen dan progesteron guna untuk meminimalisir resiko terjadinya kista karena mampu mencegah produksi sel telur. Kita masuk ke dalam contoh kasus mengenai kista ovarium. Kasusnya yaitu seorang wanita berusia 65 tahun, menopause usia 50 tahun, mengeluh keluar darah per vagina sudah 2 minggu. Rasa tidak nyaman di perut bawah, benjolan, dan ada benjolan di bawah perut saat USG dikatakan uterus membesar 10 cm. Di sini kaitannya pada kasus di atas bila disimpulkan bahwa wanita tersebut mengidap kista karena sesuai dengan hasil pemeriksaannya, wanita tersebut mengeluh bahwa ada rasa tidak nyaman di perut bagian bawah. Hal ini disebabkan perutnya kembung atau bengkak sehingga tidak seperti biasanya. Dan ketika dilakukan pemeriksaan luar, terlihat benjolan di perut bagian bawah. Setelah dilakukan pemeriksaan USG, ternyata dikatakan bahwa uterus membesar 10 cm. Hal tersebut termasuk ciri-ciri kista pada ovarium, sehingga dapat dikatakan bahwa wanita tersebut mengidap penyakit kista. Untuk anamnesisnya di sini ada nama, usia 65 tahun, pendidikan, pekerjaan, perkawinan, agama Islam, keluhan utama mengeluarkan darah per vagina sudah 3 minggu. Riwayat penyakit sekarang, pasien tersebut telah menopause usia 50 tahun. Lalu sejak 3 minggu terakhir, sebelum pasien masuk rumah sakit, pasien mengeluarkan darah per vagina, rasa tidak nyaman di perut bawah, dan ada benjolan di perut bawah. Untuk pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan fisik head to secara inspeksi dan palpasi di kepala ya. Selanjutnya, rambut bersih, tidak ada massa dan nyeri tekan. Wajah tampak pucat, tidak ada edema dan nyeri tekan mata. Simetris, sklera putih, tidak ada ikterik dan konjungtiva merah muda. Selanjutnya, mulut dan gigi. Bibir merah lembab dan tidak ada karies gigi. Di bagian telinga simetris, tidak ada serumen dan pendengaran baik. Selanjutnya leher, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, limfe dan vene jugularis. Di payudara, simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, tidak ada massa dan nyeri tekan. Terus abdomennya terdapat benjolan di bawah perut. Genitalia tampak lembab, tidak ada tanda infeksi, tidak ada edema, dan nyeri tekan. Untuk anusnya tidak ada hemoroid, ekstremitas tidak ada varikes, tidak ada. Selanjutnya ada pemeriksaan ginekologis. Status ginekologi yang pertama pemeriksaan luar, inspeksi cembung, palpasi, tidak ada kelainan, fundus uteri, teraba massa 3 jari di atas simfisis, massa tumor teraba 10 cm. Yang kedua ada inspekulo, terlihat persio menebal. Yang ketiga, pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalam di sini ada pulpa, kanan dan kiri tidak ada kelainan, vagina tidak ada kelainan, porsio tebal dan kaku,
Ostium uteri externum tertutup, corpus uteri teraba massa 10 cm, parametrium kiri tidak ada kelainan, perimetrium kanan tidak ada kelainan, dan laboriumnya tidak ada. Diagnosis kista ovarium. Untuk pemeriksaan penunjang, dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan keadaan umum konjungtiva anemis, tekanan darah 120/80, nadi 82 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, suhu 36,60 derajat Celcius. Pada pemeriksaan abdomen ditemukan adanya nyeri, tekan dan teraba massa di area inguinal dextra dengan ukuran sekitar 20 kali 15 cm. Untuk hasil pemeriksaan penunjang darah rutin, ya di sini ada hemoglobinnya, clotting time 7 menit, bleeding time 3 menit, hasil pemeriksaan penanda tumor. USG ditemukan adanya kista ovarium berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik, maka diagnosis kerja pada kasus ini kista ovarium. Untuk penata laksanaannya pada kista jinak dan berukuran kecil tidak membutuhkan dan akan menghilangkan dengan sendirinya, akan tetapi bila terapi pembedahan dipertimbangkan pada kista sederhana yang lebih besar dari 5 cm dan kista ovarium kompleks, pendekatan meliputi insisional dan teknik invasif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.